ini. Hei cantik. Cantik ada apa? Tidak beruntung dengan wanita, sepertinya kita punya penipu. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Panggil ambulans. Tidak, kita tidak bisa. Dahinya gelap. Matanya keunguan. Ini adalah tanda-tanda keracunan. Jika dia dipindahkan, dia bisa mati mendadak. Cabul. Jika kau tidak ingin mati, jangan bergerak. Terima kasih tabib dewa telah menyelamatkan hidupku. Kau benar-benar bisa menyembuhkan orang? Mungkinkah kau benar-benar murid tabib ilahi? Jangan bicara omong kosong. Dan aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya membantumu bernapas. Dan ini sangat panas. Jangan pakai pakaian ketat seperti itu lain kali. Baiklah, pekerjaannya selesai. Sampai jumpa. Waktu berlalu. 3 tahun berkabungku untuk guruku. Hampir selesai. 7 hari lagi. Setelah 7 hari, aku Xiao Aotian bisa memulihkan identitasku. Lalu dengan keterampilan medisku yang tak tertandingi, aku bisa memberi istriku kehidupan yang baik. Sudah dekat. Yao Qingguan, putri keluarga Yao. Yao Qingguan dari keluarga Yao di Zhongzhou memberi hormat kepada tabib dewa Xiao. Keluarga Yao dari Xuanzhou memberi hormat kepada tabib ilahi Xiao. Keluarga Yao dari Xuanzhou benar-benar layak menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan naga. Aku telah hidup menyamar di sini selama 3 tahun. Tetapi aku masih belum bisa menyembunyikan identitasku. Tabib dewa Xiao, kakekku sakit kritis, dan kami telah berobat kemana-mana tetapi tidak berhasil. Teknik 13 jarum gerbang hantu Anda tak tertandingi di dunia. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kakekku. Keluarga Yao bersedia menawarkan 10 miliar sebagai biaya pengobatan untuk meminta bantuan Anda. Kami dengan hormat mengundang tabib ilahi Xiao untuk datang. Berbakti adalah kebajikan terbesar. Biaya medis 10 miliar yang sedikit ini, bagaimana bisa membuatku meninggalkan masa berkabung 3 tahunku? Apalagi jumlah uang sekecil ini, bahkan jika kau menawarkan seluruh kekayaan keluarga Yao, aku tidak akan berkedip. Kecuali jika kekayaan triliunan dolar keluarga Yao menjadi milik tabib dewa Xiao. Saya Yao Qingguan, juga bersedia menyerahkan diri kepadamu. Menawarkan dirinya? Tidak, aku punya istri. Aku sudah menikah. Tabib dewa Xiao, Anda adalah dewa dengan kemampuan medis yang luar biasa. Saya Yao Qingguan, bersedia menjadi orang kepercayaanmu tanpa nama. Kepercayaan tanpa nama. Untukku, aku selalu suci dan berbudi luhur. Menjaga kesucianku. Tapi aku benar-benar memiliki wasiat terakhir guruku yang mencegahku praktik kedokteran selama 3 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tabib dewa Xiao, apa yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan kakekku? 7 hari lagi. 7 hari lagi akan menjadi akhir dari periode 3 tahun. Lalu aku bisa menyelamatkan kakekmu. Itu luar biasa. Aku tidak bisa menerima pembayaran tanpa alasan. Aku akan menerima uangnya setelah aku menyembuhkan kakekmu. Belum terlambat saat itu. Baiklah kalau begitu. Token ini token keluarga Yao tabib dewa Xiao. Dokter Xiao, jika Anda mengalami masalah, menunjukkan token ini pasti akan menyelesaikannya. 7 hari kemudian, keluarga Chu. Periode 3 tahun telah berakhir. Sesuai instruksi guruku, aku bisa praktik kedokteran lagi. Bu. Wen Fengli. Aku. Kau memanggilku apa barusan? Bu.
aku. Aku akan bertanya lagi. Kau memanggilku apa? Liga adalah istriku. Aku menantumu. Chu Yue. Aku memanggilmu ibu. Belum cukup dipukul? Jangan coba-coba akrab denganku. Punya menantu yang tidak berguna sepertimu. Benar-benar memalukan, putriku. Dulu dia setidaknya wanita tercantik di Zhongzhou. Oh, bagaimana aku bisa begitu buta? Menikahi orang yang tidak berguna sepertimu? Apa gunanya menikah denganmu? Li Ge sedang dalam masalah sekarang. Dan kau tidak bisa membantu sama sekali. Bu, sekarang aku. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu yang tidak berguna sepertimu. Kau punya banyak api hati, dan kau mudah tersinggung hari ini. Aku akan membuatkanmu semangkuk teh pendingin, untuk menenangkanmu. Kau. Heisi tidak berguna itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Aku pasti telah melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan sebelumnya, sampai menikahi makhluk seperti itu. Ibu jangan khawatir. Mengurusnya mudah. Nanti kita akan. Yuerku sangat pintar. Sama seperti ibumu. Jetty, aku akan memanggilnya ke sini untukmu. Lihat saja. Kakak ipar. Kau sedikit mengerti tentang pengobatan, kan? Bisakah kau memeriksaku? Ada apa denganku akhir-akhir ini? Kepalaku sakit sekali. Pagi ini ketika aku bangun, kurasa aku juga salah urat pinggangku. Kau memutar pinggangmu. Aku akan mencari dokter untukmu. Tak perlu dokter. Saat mereka sampai di sini, aku sudah mati kesakitan. Tolong periksa aku saja. Baiklah, kalau begitu. Apakah di sini? Tidak sedikit lebih rendah. Di sini? Tidak sedikit lebih rendah. Lebih rendah lagi, dan itu akan menjadi tulang ekor saya. Ya, tepat di sana. Tolong, kakak. Seseorang melecehkanku. Li Ge. Xiao Aotian, apa yang kau lakukan pada adikku? Ibu Li Ge, kau salah paham. Aku sedang memijatnya. Cukup Xiao Aotian. Dia adikku. Tidakkah kau punya malu? Kakak. Aku sedang mencuci tangan di dapur barusan. Dan kakak iparku dia. Dia menyentuh bokongku. Jangan khawatir, Dik, aku akan memberimu penjelasan. Li Ge, bagaimana jika aku bilang ini jebakan? Apakah kau akan mempercayaiku? Xiao Aotian, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau bilang, kalau aku yang mengatur semua ini sendiri? Apakah aku akan bercanda dengan reputasiku sendiri? Benar. Li Ge, aku. Cukup, Xiao Aotian. Apa kau tahu? Kalau Chu Group sedang dalam masalah besar akhir-akhir ini, Yan Hao ingin mengambil alih perusahaanku. Aku sudah kewalahan. Dan kau tidak hanya tidak membantu, tapi pikiranmu dipenuhi, pikiran cabul kotor. Tidak bisakah kau bersikap seperti pria? Aku. Mengharapkan dia bertindak seperti seorang pria dan bertanggung jawab. Itu seperti berharap babi betina memanjat pohon. Babi betina memanjat pohon. Hei Li Ge. Bagaimana dengan Tuan Muda Yan? Dia orang terkaya di Zhongzhou. Yan Hao dari keluarga Yan? Jangan khawatir dulu. Meskipun di Zhongzhou, keluarga Yan adalah yang terkaya. Tapi kekuatan keluarga Xiang tidak bisa diremehkan. Kudengar Tuan Muda keluarga Xiang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia juga seorang dokter medis. Dan dia pernah mengejarmu sebelumnya. Mohon padanya, dia pasti bisa membantu kita melewati masa sulit ini. Bu. Li Ge adalah istriku. Bagaimana kau bisa membiarkannya melakukan hal seperti itu? Apa gunanya dia menikahi orang tak berguna sepertimu? Apa bagusnya? Lagi pula, bahkan jika dia cukup buta untuk menikah dengannya, dia masih bisa menceraikannya sekarang. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Dahimu gelap. Hati-hati kau mungkin mati.
Kak, lihat dia. Dia selalu berkelakuan buruk. Membuliku adalah satu hal, tapi sekarang dia berani mengutuk ibu agar cepat mati. Tidakkah kau akan menceraikannya setelah ini? Lagi pula, selama 3 tahun ini, kalian tidur di kamar terpisah. Dia bahkan belum menyentuhmu sedikit pun. Cerai. Hei, aku akan lihat siapa yang datang. Kau cepat ceraikan pecundang ini, ceraikan dia. Kurangi kekhawatiranku. Li Ji. Percayalah padaku sekali lagi. Aku bisa membantu Ju mengatasi krisis ini. Cukup. Xiao Aotian, aku sudah menunggumu 3 tahun. Berapa lama lagi kau ingin aku menunggu? 10 tahun? 20 tahun? Dan kemudian, kau masih akan tetap tidak termotivasi kan? Aku benar-benar bisa. Jika kakak tidak menyuruhku menikahimu, kupikir kau akan berubah. 3 tahun. Aku sangat kecewa padamu. Ayo kita bercerai. Cerai. Aku berjanji, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku hanya memberinya. Kartu ini untukmu. Uang di dalamnya cukup untuk kau habiskan seumur hidup. Surat perjanjian cerai. Aku akan meminta seseorang mengirimkannya nanti. Li Ji. Aku berjanji padamu. Aku pasti bisa membuat Chu makmur lagi. Astaga. Tuan muda yang ada di sini, cepat-cepat silakan masuk. Sang He. Apa yang kudengar ini? Orang yang tidak berharga. Sok jagoan ya? Kau pikir kau bisa menyelamatkan Chu? Li Ji, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau akan menyapa Tuan Muda Zhang? Li Ge sudah lama sekali. Kau masih sangat cantik. Aku selalu mengingatmu. Li Ge. Setelah pergi ke luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Tuan Muda Zhang lama tidak bertemu. Li Ge, beri aku kesempatan. Aku pasti bisa menyelamatkan perusahaan Chu dan membuatnya semakin makmur dan membiarkanmu benar-benar merasakan cinta seorang pria. The film was Xiang He kan? translated Ini and istriku. narrated by M. Jauhi Media. dia. Jadi kau suami Li Ge? Kau dengar kau sudah menikah dengan Li Ge selama 3 tahun dan bahkan belum berpegangan tangan. Pria sepertimu pantas menjadi suami si cantik pertama Xuanzhou, suami Li Ge. Xiao Aotian, lepaskan. Tuan Muda Zhang adalah seseorang yang bisa kau sakiti. Li Ji, krisis perusahaan Chu. Aku bisa menyelesaikannya. Hanya satu panggilan telepon dariku. Lihat dirimu sendiri. Apa yang bisa kau bandingkan dengan Tuan Muda Zhang? Kau pikir satu panggilan telepon darimu bisa menyelesaikannya? Tidak cukup memalukan? Apa yang tidak bisa kubandingkan dengannya? Kekuatan uang. Keterampilan medis aku lebih baik darinya dalam... Kau membandingkan dirimu denganku? Kau payah. Hai Tuan Muda Zhang. Tak perlu buang waktu. Dengan orang seperti ini, bagaimana kalau begini aku dan Li Ge, kita pergi ke ruang belajar dan bicarakan tentang perusahaan. Bu. Jika kau maju 5 langkah lagi, kau akan mengeluarkan darah dari 7 lubangmu dan mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Meskipun kemampuan medis Anda tinggi, Anda tidak bisa memprediksi hidup dan mati. 5 langkah. Aku sudah hidup selama ini. Dan baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku mati dalam 5 langkah? Ya, aku sudah mengatakan bagianku. Jika kau tidak percaya padaku, cobalah. Baiklah, aku akan berjalan. Apa ibumu membuatku takut? 1, 2, 3, 4. Aku sudah mengambil 4 langkah. Lihat, aku masih baik-baik saja. Dan Bibi Wen. Bukankah dia masih berdiri di sana dengan baik-baik saja? Tidak seperti yang kau katakan. Kau terlalu membual. Aku benar-benar berpikir, kau punya kemampuan. Ternyata, itu semua hanya akting. Berpura-pura jadi hantu saja. Jatuh. Ibu. Tuan Muda Zhang, Anda seorang dokter yang belajar di luar negeri, seorang ahli medis. Tolong lihat ibuku. Tanpa laporan medis, aku tidak tahu penyakit apa yang ibu Anda derita. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Istri, jangan khawatir. Ibu hanya memiliki terlalu banyak api hati. Gelombang kemarahan sesaat. Untunglah, dia batuk darah yang menggumpal. Tidak perlu membawanya ke rumah sakit. Tapi dia muntah darat. Tidakkah kau khawatir? Lihat apa yang kau punya menantu tak berguna.
Aku belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Ibu sudah batuk darah yang menggumpal. Setelah beberapa dosis obat Tiongkok dan istirahat beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Mengirimnya ke rumah sakit sekarang ke ICU akan menghabiskan biaya puluhan ribu. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Dasar pemalas tak tahu diri. Intinya kau cuma boket. Sayang, percayalah padaku. Aku akan menyembuhkan ibu dengan akupuntur. Akupuntur? Di zaman sekarang, masih ada yang praktik akupuntur? Sejarah kerajaan naga kita membentang 5 milenium. Pengobatan tradisional Tiongkok sangatlah mendalam. Ini bukan sesuatu yang pengikut buta cara barat bisa pahami. Pengobatan tradisional Tiongkok? Bukankah itu cuma omong kosong? Biar ku bilang. Apa yang bisa disembuhkan pengobatan barat, pengobatan Tiongkok juga bisa. Apa yang tidak bisa disembuhkan pengobatan barat, pengobatan Tiongkok masih bisa. Li Ge, aku punya gelar doktor medis. Dasar lintah darat. Kau belajar pengobatan kampungan entah dari mana? Kau percaya dia atau aku? Otian, kau sungguh bisa melakukan ini? Percayalah padaku. Baiklah, aku akan memanggil ambulans. Kau juga harus mencobanya. Jika kau bisa menyadarkan Bibi hari ini, aku akan berlutut di sini, dan kau tahu kepadamu sebagai permintaan maaf. Dan aku akan memberimu 100 juta. Maka bukalah matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Saksikan keajaiban pengobatan Tiongkok. Ibu, apa ini? Dia pasti cuma berlagak. Pengobatan Tiongkok tidak semujarab itu. Otian, bukankah kau bilang ibuku akan segera bangun? Kenapa belum ada perubahan? Orang ini bicara omong kosong. Li Ge, jangan percaya dia. Kenapa aku tidak coba dulu? Biarkan aku menyadarkan Bibi dulu. Jangan bergerak sekarang, jarum emasnya sudah masuk. Konyol. Kondisi Bibi kritis. The film was Jika kau menunda translated perawatannya, and bisakah narrated kau by bertanggung M jawab? Media. Cukup, hentikan pertengkaran ini. Xiang, tolong bantu ibuku. Tidak mungkin. Jarum emasnya ada di dalam dirinya. Dia tidak bisa dipindahkan. Otian, meskipun ibuku tidak selalu baik padamu, dia tetap ibuku. Kenapa kau melakukan ini? Tuan Muda Xiang, tolong lepaskan jarum emasnya dan selamatkan ibuku. Apa kau mendengarku? Minggir. Ibu, kau bangun. Bagaimana perasaanmu, Bu? Dadaku sakit sekali tadi. Tapi sekarang aku merasa jauh lebih baik. Hampir tidak sakit sama sekali. Lihat kau pemalas. Pengobatan barat jelas lebih unggul daripada pengobatan Tiongkok. Lebih unggul dari pengobatan Tiongkok? Dia disembuhkan oleh teknik jarum emasku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa ini ada hubungannya denganmu? Konyol. Seolah kau menyembuhkannya. Barusan kau pemalas tak berguna. Kau jelas-jelas mencoba melukainya. Kai Xiao Otian. Sekarang kau melawan dermawanmu sendiri? Dan kau bilang seorang dokter medis lebih rendah dari suami rumah tangga sepertimu? Kalian semua salah paham. Kau salah. Kau benar-benar buta. Li Ge. Masa mudamu yang berharga. Bagaimana bisa terbuang untuk pria seperti ini? Ceraikan dia, nikahi aku. Akulah pria yang pantas untukmu. Singkirkan tangan kotormu dari istriku. Xiao Otian, keluar dari rumah keluarga Cuku. Sekarang juga, aku tak ingin melihatmu lagi. Semua yang kulakukan adalah untuk Li Ge dan untuk keluarga Chu. Dan tolong jangan marah lagi. Jika kau marah lagi, kau akan pingsan lagi. Aku akan pingsan lagi. Tuan Muda yang telah menyembuhkan penyakitku. Bagaimana mungkin aku pingsan lagi? Ibu, Bagaimana dia bisa pingsan? Sudah kubilang. Tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Otian, Jangan khawatir istriku. Aku akan menyembuhkannya. Bahkan aku seorang dokter medis, tidak bisa menyembuhkan Bibi. Hanya kau? Li Ge. Lebih baik bawa Bibi ke rumah sakit. iya Kak. Ambulansnya kok belum datang juga ya?
Jangan khawatir istriku, jangan khawatir. Dia akan bangun dalam 3 detik. Sok penting. Kau pikir kau semacam tabib sakti? 3, 2, 1. Barusan semuanya gelap di depan mata gue. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Muda Zhang menyelamatkanku lagi? Bu ini. Altian yang menyelamatkanmu. Dia. Orang ini tahu pengobatan. Siapa tadi? Yang bilang mereka akan berlutut dan kau tahu untuk meminta maaf padaku. Ini tidak mungkin. Faktanya tepat di depanmu. Aku pun kur macam apa yang kau gunakan. Sangat ampuh. Sudah kubilang. Pengobatan tradisional Tiongkok itu luas dan mendalam. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu mengerti? Yang kugunakan barusan disebut 13 jarum gerbang hantu. Jarum gerbang hantu 13 apa? Bagaimana mungkin ada? Aku pun tur sehebat itu di dunia ini, pasti bibi baru saja, batuk darah yang menggumpal, dan akan segera bangun. Tapi kau bocah, menemukannya secara kebetulan, ketiban durian runtun. Ya pasti begitu. Kau benar-benar orang yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya, dia sudah bangun sekarang. Kau sendiri yang bilang tadi, bahwa kau akan memberiku 100 juta, dan kau tahu padaku. Aku seorang dokter medis. Aku tidak bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Nah, ingkar janji. Kau belajar di luar negeri, dan The film belajar was dari orang asing. translated Cara and untuk tidak mengakui narrated by kesalahanmu M begitu. Media. Sudahlah, hentikan. Tuan Muda Zhang adalah orang yang berkedudukan tinggi. Bukan hanya kamu tidak menghormatinya. Tidak usah. Bagaimana mungkin aku pingsan lagi? Logika macam apa ini? Benar. Aku seorang dokter medis. Aku tidak bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Lalu apa kau percaya? Jika kau tidak berlutut kali ini, lain kali aku akan membuatmu berlutut selama 3 hari 3 malam. Cuma kau. Kau masih ingin membuatku berlutut selama 3 hari 3 malam? Kurasa anginnya terlalu kencang. Jaga bicaramu. Xiao Otian, tutup mulutmu. Dia yang agresif tadi. Kau bicara satu kata lagi. Dan aku akan menamparmu lagi. Bu, sudahlah. Jangan marah. Jaga kesehatanmu. Altian. Kau berani menantangku? Bibi, kusarankan kau pergi ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kau baik-baik saja sekarang. Tidak masalah untuk diperiksa. Kalau kau bilang baik-baik saja ya sudah. Aku masih harus mendengarkan Tuan Muda Zhang. Kalau begitu Tuan Muda Zhang. Nonaku, tolong temani aku ke rumah sakit. Altian. Terima kasih. Setelah 3 tahun menikah, ini pertama kalinya istriku memegang tanganku. Istriku, akhirnya aku bisa benar-benar mempraktikkan kemampuan medisku. Sebentar lagi aku akan memberitahumu bahwa aku pria yang pantas kau percaya seumur hidup. Tabib Dewa Xiao, Halo, 7 hari telah berlalu. Penyakit kakekku semakin parah. Aku telah membawa kakekku dengan penerbangan charteran ke Zhongzhou. Kami saat ini menginap di Hotel Royal. saya di rumah, jemput aku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tolong tunggu aku di pintu masuk. Tunggu saat ini. Kota Shonsou sedang ramai-ramainya. Kau butuh setidaknya setengah jam untuk sampai ke sini. Tidak apa-apa, aku punya cara. Aku tidak percaya. Keluarga nomor 1 benar-benar sekuat ini. Mereka bahkan bisa menghentikan lalu lintas di kota. Kau akan lihat nanti. Baiklah. Sepertinya keluarga nomor 1 di kerajaan naga. Keluarga Yao memang punya kemampuan. Sudah lebih dari 10 menit. Kenapa kau belum sampai? Kau bilang keluarga Yao sangat kaya. Bukankah mereka akan mengirim helikopter untuk menjemputku?
Kukira kau mengendarai helikopter. Helikopter tidak bisa terbang sembarangan. Di atas kota, kau perlu mengajukan jalur penerbangan terlebih dahulu. Waktunya sempit. Masuk ke mobil. Baiklah, ini juga cukup keren. Kalau begitu naik. Oh baiklah. Oh tunggu. Di mana aku harus berpegangan? Apa kau akan melemparku saat kau berkendara? Kau pegang aku. Ini baru pertemuan kita yang kedua, dan kau mau aku memelukmu? Itu tidak pantas. Jika istriku tahu, dia akan cemburu. Tidak mungkin. Ini darurat. Itu sebabnya aku menyuruhmu memegangku. Cepat, kita kehabisan waktu. Baiklah. Kau dengan tanganmu di bahuku. Itu tidak aman. Bagaimana jika aku terlempar? Lalu di mana aku harus meletakkan tanganku? Pegang pinggangku. Ini. Pegang erat-erat. Kau memegangku dengan sangat longgar. Bagaimana jika aku The melemparmu? film was translated and Ini belum cukup narrated erat. by M Media. Aku tak berani memegang lebih erat lagi. Apa yang kau takutkan? Aku sudah bilang. Selama kau menyelamatkan kakekku, seluruh keluarga Yeo adalah milikmu. Termasuk aku. Kenapa kau mengungkit ini lagi? Sudah kubilang, aku punya istri. Cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. Dan kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Berpegangan erat sekarang. Apa bedanya berpegangan erat sekarang dan nanti? Jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu cepat atau lambat kau akan menjadi milikku? Jika tidak, mengapa jantungmu berdebar begitu cepat? Detak jantungku tinggi. Berpegangan erat, ayo pergi. Kau. Tolong pelan-pelan, aku takut. Jangan khawatir. Ayah, apa kau sudah pikun? Pikirkan tentang keluarga Yao kita. Yao. Keluarga paling mulia di kerajaan naga. Kepala keluarga Yao. Tanah yang luas. Kaya raya tak tertandingi. Bagaimana bisa diserahkan kepada seorang wanita? Selain itu, dia Yao Qinghuan hanyalah seorang wanita. Rambut panjang, akal pendek. Ayah, mengapa kau memberikannya padanya? Dan bukan padaku? Lagi pula, aku putra keduamu. Dan pewaris laki-laki keluarga Yao. Ayah, kau mengigau. Menyerahkan keluarga Yao kepada seorang wanita untuk dikendalikan. Kesalahan seperti itu, aku Yao He tidak akan pernah melakukannya. Keluarga Yao hanya bisa makmur di tanganku, Yao Hai. Mengerti? Siapa? CEO Yao. Ini aku bawahanmu. Masuk. Saya memberi salam CEO Yao. Yao Qinghuan membawa kepala keluarga ke Shonshou. Sudahkah kau mencari tahu apa yang terjadi? CEO Yao, saya telah menyelidiki semuanya. Yao Qinghuan membawa kepala keluarga Yao ke Shonshou untuk mencari seorang tabib ilahi bermarga Xiao untuk merawat kepala keluarga. Ayahku sakit parah. Semua dokter terkenal bilang, dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Siapa Xiao ini? Beraninya dia menyebut dirinya tabib dewa? Tabib dewa Xiao ini, latar belakangnya sangat misterius. Aku belum bisa mencari tahu. Orang tidak berguna. Untuk apa aku membayarmu? Keluar. Baik. Tabib dewa Xiao. Kurasa itu Yao Qinghuan. Sedang pamer di depan semua orang. Untuk menunjukkan baktinya. Dia mungkin menyewa seorang aktor. Gak bisa akting. Aku masih perlu mencari satu tabib Cina tradisional asli. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku Yao Hei adalah yang paling berbakti. Qinghuan. Kakek sakit parah. Kau tidak memenuhi kewajiban baktimu di sisi tempat tidur kakak. Kau malah lari kemana? Siapa dia? Paman kedua.
Penyakit kakek, dokter paling berwibawa di negeri ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat cemas. Jadi aku mengundang tabib sakti ke sini. Situasinya genting sekarang. Aku akan membiarkannya masuk dulu. Untuk menemui kakek. Tabib Dewa Xiao, tabib dewa. Lihat pria ini. Berpakaian kompang camping. Dia sama sekali tidak terlihat seperti dokter. Paman kedua, kau tidak mengerti situasinya. Jangan bicara lagi. Kepala keluarga adalah kakekmu. Dan juga ayahku. Aku tidak bisa begitu saja tidak menyelamatkan nyawa ayahku. Selain itu, aku sudah mengundang dokter terbaik negara, Tuan Fu Wanshan, untuk merawat ayah. King Huan, oh King Huan. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Jika kau ingin menyewa seorang aktor untuk menjenguk kakak, setidaknya kau seharusnya mencari seseorang yang lebih tua. Seseorang yang terlihat seperti dokter. Paman kedua, apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa. Orang ini bukan siapa-siapa. Tabib dewa apa? Tidak apa-apa. Kau masuk dulu. Jika dokter The yang film was kukundang tidak bisa translated menyembuhkannya, and maka aku yang narrated akan by turun N tangan. Media. Tapi bagaimana jika itu sia-sia? Lalu bagaimana? Jangan khawatir. Selama dia masih bernapas, aku bisa menyembuhkannya. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun. Tetapi tahun ini sangat aneh. Seorang anak muda. Jangan bicara tentang menyelamatkan ayahku. Dengan sekali tarikan napas. Kau bahkan tidak terlihat seperti seorang dokter. Keahlian medis tidak berhubungan dengan usia. Seekor kodok menguap. Kau punya nyali juga. Paman kedua tidak apa-apa jika dia tidak masuk. Aku akan masuk dulu dan melihat apakah dokter nasionalmu benar-benar bisa menyembuhkan kakek. Paman kedua, jika terjadi sesuatu pada kakek, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Orang biasa, setelah mendengar nama bergengsi keluarga Yao, akan ketakutan. Namun dia begitu tenang. Mungkinkah dia benar-benar memiliki keahlian? Jika dia tidak memiliki keahlian apapun, dia tidak mungkin begitu santai dan tenang. Kau harus tahu keluargaku Yao adalah keluarga paling kuat di negara ini. Kekuatan kami sangat besar. Dia tidak takut menyinggung keluarga Yao. Mustahil baginya untuk pergi dari sini hidup-hidup. Pria ini berbahaya. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan anak ini. Hei Hudi, bantu aku merayu seseorang besok. Apa-apa maksudnya ini? Tiba-tiba kepalaku pusing sekali. Aku tak tahu kenapa. Ini kunci kamarku. Bisakah kau mengantarku kembali ke kamarku? Aku bisa memanggilkan ambulans untukmu. Tidak, tidak. Tidak perlu ambulans. Aku ingin kembali ke kamarku dan istirahat. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Kau tidak akan menolak permintaan seorang gadis, kan? Tentu saja tidak. Karena kau sudah bertanya, aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Sepertinya 5 juta dari CEWI akan mudah dikantongi. Kau istirahatlah yang baik. Hei, jangan pergi. Bukankah kau ingin istirahat? Bagaimana aku bisa istirahat denganmu di sini? Aduh, tiba-tiba aku merasa jauh lebih baik. Tapi aku ingin kau tetap di sini bersamaku. Ngobrol denganku, oke? Nah, kalau begitu aku pasti tidak bisa tinggal di sini. Kau sudah sembuh sekarang. Tidak pantas kita berdua saja, seorang pria dan seorang wanita. Akan seperti apa jadinya? Aduh, aku merasa tidak enak badan lagi. Ada apa sekarang? Tiba-tiba aku merasa sakit di dadaku. Mungkin kau harus memeriksanya. Itu area yang sangat pribadi. Apakah pantas bagiku untuk melihat? Tapi, setiap kali aku melihatmu, jantungku berdebar kencang. Aku pusing. Jantungku berdebar kencang. Dak-dik-dak tak mau berhenti. Lihatkan untukku ya. Caramu berbicara. Baru pertama kali ini aku mendengarnya. Orang lain melihatku. Mereka menyebutku udik pekerja migran. Itu karena mereka tidak punya selera. Pertama kali aku melihatmu, aku pikir kau sangat tampan. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aduh, semakin ku dengarkan, semakin terdengar tidak benar. Apa kau mencoba merayuku?
Tergantung. Apakah kau menerima rayuanku? Sejujurnya aku benar-benar tidak bisa. Aku punya istri. Dan aku sangat mencintainya. Jadi kau harus mencoba orang lain. Memangnya kenapa kalau kau punya istri? Bunga liar selalu lebih harum daripada yang ada di rumah. Kau belum pernah mencoba, bagaimana kau tahu? Setelah kau mencicipi aroma bunga liar, kau akan menyadari bahwa betapapun seringnya kau mencium bunga di rumah, aromanya tetap berbeda. Ayo cepatlah. Aku tak sabar. Tidak sabar untuk apa? Bukankah aku sudah menjelaskan The dengan film cukup was jelas? translated and Aku narrated sungguh by tidak M mengerti. Media. Kau tak perlu menunggu. Biar aku yang mengurusmu. Pasti akan lebih baik daripada istrimu. Bukan itu yang kutanyakan. Aku bertanya, apakah keluarga Yao yang mengirimmu? Bagaimana kau? Tidak. Itu karena kau sangat tampan. Saat aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Tampan aku ingin. Kita berdua sama-sama rubah 1000 tahun. Kenapa bermain-main? Katakan padaku, apakah Yao yang memintamu datang ke sini? Yao He apa? Yao He yang mana? Kau bilang aku rubah betina. Ya sudah, aku rubah betina. Tidak bisakah aku memikatmu? Meskipun bunga ini tidak menarik. Seharusnya tidak membuatmu sakit. Kau bilang kalau kau sembarangan memetik bunga liar. Bagaimana jika kau benar-benar terkena penyakit? Pergi ke tiang telegraf dan carilah Sin Setua. Apa yang kau katakan? Sakit apa? Dengan segala hormat. Kau sakit. Kau adalah mawar berduri. Memetikmu akan melukai. Kaulah yang sakit. Seluruh keluargamu sakit. Cantik, pikirkan baik-baik. Bulan lalu ini, bukankah kau tidak terlindungi? Dan bagian tertentu darimu telah tumbuh benjolan-benjolan kecil. Tidak sakit dan tidak gatal. Kau bagaimana kau tahu? Cepat pergi ke rumah sakit. Sekarang masih dalam tahap awal. Masih bisa diobati jika sudah terlambat. Tidak ada cara untuk membasminya. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kurasa, kau tidak tahu kenapa Yao He memintamu datang. Dia ingin aku melewatkan waktu perawatan optimal Tuan Besar Yao. Sejujurnya, aku dibawa ke sini oleh nona sulung keluarga Yao untuk mengobati kepala keluarga Yao. Aku seorang dokter, dan keahlian medikku sangat kuat. Di luar imajinasimu. Jadi aku melihat penyakitmu sekilas. Benarkah itu? Percaya atau tidak. Tapi tunggu sampai parah. Dan tidak bisa disembuhkan. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Tabib Dewa, aku salah, tolong selamatkan aku. Biar ku katakan yang sebenarnya. Yao Hui memintaku untuk datang. Dia bilang kalau aku menahanmu selama 1 hari, dia akan memberiku 5 juta. Apa yang kukatakan? Yao He lah yang mengirimmu. Tabib Dewa, aku salah. Tolong selamatkan aku. Karena kau bisa melihat penyakitku, berarti kau bisa menyembuhkannya. Kau harus memastikan penyakit ini tidak meninggalkan akar penyebab. Aku sudah bilang, kau sekarang dalam tahap awal. Rumah sakit bisa menyelesaikannya. Penyakit ringan sepertimu tidak memenuhi syarat untuk kuobati. Futua, penyakit ayahku. Bagaimana? In fact, Milkar Patriarch Yao sudah sangat serius. Meskipun keluarga Yao kaya dan berkuasa, dan tidak mengeluarkan biaya untuk merawat Patriarch Yao, menyediakan kondisi perawatan yang sangat baik, itu tidak dapat ditolong. Futua, jika kau bilang begitu, apakah itu berarti kau juga tidak bisa menyelamatkan kakekku? Pengobatan barat tidak berdaya melawan Patriarch Yao. Akupunktur pengobatan Cina dapat memperpanjang hidupnya untuk sementara waktu. Aku akan memberi Patriarch Yao 1 dosis. Perawatan jarum pengembali surga. Itu bisa menjaminnya 1 bulan kehidupan. Hanya 1 bulan. Nona Yao, setiap dokter di negara ini, setiap orang, hanya dapat membuat kakekmu tetap hidup selama 7 hari. Aku, Fuan San, aku tidak menyombongkan diri. Tetapi jika aku secara pribadi turun tangan, aku bisa memberi kakekmu 1 bulan. Apakah kau tidak puas dengan itu? Bagaimana setelah 1 bulan itu? Lampunya akan kehabisan minyak.
bahkan orang abadi, tidak akan bisa menyelamatkannya saat itu. Ini tidak bisa. Qi Huan, Pak Tuafu adalah tabib dewa harta nasional. Tidak The hanya film kakek was yang bisa translated diselamatkan, and tetapi narrated ayahku by M. Media. bisa hidup sebulan atau lebih. Paman kedua, mengapa kita tidak memanggil tabib ilahi Xiao untuk memeriksanya? Mungkin dia bisa menyelamatkan kakek. Tabib Dewa Xiao? Tabib Dewa Xiao yang mana? Apakah ada orang di dunia ini yang mengerti? Seni akupunktur lebih baik dariku. Konyol, benar-benar konyol. Pak Tuafu, keponakanku, Qi Huan, masih muda dan naif. Tolong jangan dianggap serius. Qi Huan, cepat minta maaf kepada Pak Tuafu. Paman kedua, benar-benar tidak ada waktu. Mengapa kita tidak membiarkan tabib ilahi Xiao datang dan menemui kakek? Qi Huan, kamu benar-benar keras kepala. Tabib Dewa Xiao ini tidak tahu cara menyembuhkan penyakit apapun. Jika kamu mencarinya sekarang, mungkin dia sudah pergi. Mustahil, dia berjanji padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi melihat apakah dia masih di sana. Aku yakin dia sudah pergi. Bagaimana kau bisa keluar? Bagaimana penyakit kakek? Tabib ilahi Xiao, cepat masuk ke dalam bersamaku. Tabib ilahi Xiao, tolong lihat bagaimana keadaan kakekku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia diagnosa. Arteri tersumbat. Kakekmu memiliki 4 arteri yang tersumbat. Dan usianya sudah lanjut. Transplantasi jantung kemungkinan besar akan sia-sia. Kamu bisa tahu hanya dengan melihat bahwa Patriark Yao memiliki 4 arteri yang tersumbat. Apakah anak ini menggertak? Tabib ilahi Xiao, adakah cara untuk menyelamatkan kakekku? Nona Yao, jangan khawatir. Pengobatan barat tidak bisa menyembuhkannya, tetapi akupuntur Tiongkok bisa. Jika aku yang merawatnya, aku bisa memberi kakekmu 10 tahun kehidupan lagi. Dengan mudah. 10 tahun. Bocah nakal. Kebohongan yang keterlaluan. Kamu berani mengklaim 10 tahun? Bahkan, semua dokter terkenal di negeri ini mengatakan ayahku tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Berani-beraninya kau bilang hidup 10 tahun. Kau ini bulu ayam yang menempel di kelelawar. Kau ini burung apa? Ini. Apakah ini tabib nasional yang kau undang? Kau hormati aku sedikit. Ini 50 jutaku. Dokter nasional tanpa tanding yang diundang. Fuan Shan. Pak Tuafu. Kau bocah ingusan. Berani pamer di depan Pak Tuafu. Futua. Dengar. Tahu itu Pak Tuafu. Jangan terburu-buru dan bersujud untuk memberi salam. Bukankah para praktisi pengobatan Tiongkok sangat memperhatikan senioritas warisan? Jalan pengobatan Tiongkok selalu berubah. Meskipun adik kecil ini masih muda. Tapi itu tidak berarti keahlian medisnya tidak bagus. Pak Tuafu benar. Pak Tuafu masih berpikiran luas. Tidak seperti beberapa orang. Orang tua ini telah mempelajari akupuntur pengobatan Tiongkok selama 50 tahun. Semakin berpengetahuan, semakin aku merasakan seni akupuntur. Lebih sulit daripada mencapai langit. Sulit, sangat sulit. Pak Tuafu memiliki teknik jarum dewan. Tapi tetap rendah hati. Inilah yang membuat bakat langka. Jarum kembali ke surga. Teknik akupuntur ini lumayan saja. Tapi penyakit kepala keluarga Yao, dia tak bisa menyembuhkannya. Diam. Kau dukun. Berani mengatakan, teknik kembali ke surga jarum Pak Tuafu tidak bagus. Sepertinya, kau masih belum tahu reputasi Pak Tuafu. 50 tahun yang lalu, orang tua itu jenius di komunitas pengobatan Tiongkok. Belajar di bawah ahli medis nasional. Apakah ahli medis nasional itu keturunan generasi ke-19? 30 tahun yang lalu, Tuan Kota Shonshu sakit parah. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sungguh menakjubkan. 10 tahun yang lalu, Pak Tuafu mengedit ringkasan akupuntur medis nasional. Semua universitas pengobatan Tiongkok menganggapnya sebagai buku teks. Ini wajib dibaca untuk setiap mahasiswa pengobatan Tiongkok. Belum lama ini, pemimpin negara naga juga mengundang Pak Tuafu untuk berobat. Hal ini semua orang tahu. Sudah diketahui secara luas. Futua sebenarnya merawat pemimpin itu. Futua, kau sungguh hebat. Ini semua nama kosong. Hati seorang penyembuh seperti hati orang tua. Mampu menyembuhkan pasien adalah harapan terbesar kami sebagai dokter. Sikap Futua sungguh mengesankan. Kau melakukan hal yang benar. The film Tapi was apa yang kukatakan translated juga benar. and narrated by Jarum M. kembali ke Media. surga ini tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Yao. Itulah mengapa jarum kembali ke surga hanya lumayan. Hampir kelas 9.
Nah, kamu berani menyebut jarum kembali ke surga tingkat 9. Murid siapa kau? Berani mengatakan jarum kembali ke surga di depanku, tingkat 9. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu lancang? Lebih baik aku tidak mengatakannya. Aku takut aku akan membuatmu takut. Diam. Kurang ajar. Jangan berani bicara omong kosong lagi. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang berbaju hitam menyeretmu keluar dari sini dan mematahkan kakimu. Tabib Xia, tolong jaga bicaramu. Futua baru saja bilang, akupuntur itu lebih sulit daripada naik ke surga. Kenapa menurutku begitu mudah? Mungkinkah bakatmu terbatas? Sialan, bukannya aku kurang bakat. Teknik akupuntur apa yang kau tahu? Wudi atau Miaoxuan? Aku tidak mengenal mereka berdua. Tertawa terbahak-bahak kau kata dalam tempurung. Seberapa luas langit yang pernah kau lihat? Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membahas akupuntur di Nantu. Aku orang yang terus terang, sejujurnya. Aku memang tidak mengetahuinya. Menunjukkan warna aslimu sekarang, kah? Kau bahkan tidak tahu dua teknik akupuntur hebat itu. Namun kau masih saja berlagak di depanku? Yao Qinghuan, dari mana kau temukan figuran ini? Akting yang buruk sekali. Paman kedua, aku tidak menyewa aktor. Dia benar-benar tabib ilahi Sheu. Aku hanya bilang aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kapan aku bilang aku tidak mengetahuinya? Teknik jarum kelas rendah ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak kupraktikkan. Sandiwara ini harus berakhir sekarang. Xiao, berapa Yao Qinghuan membayarmu? Aku akan menggandakannya. Keluar saja dari sini sekarang. Badut. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona Yao mengundangku. Menawarkan semua aset keluarga Yao. Apa? Yao Qinghuan, kau benar-benar menawarkan semua aset keluarga Yao? Semuanya? Semua aset keluarga Yao. Tidak lebih berharga dari nyawa kakek. Nona Yao, apakah kau masih membutuhkan bantuanku? Jika kau benar-benar bisa memperpanjang umur kakekku 10 tahun, aku akan menawarkan segalanya. Nona Yao, kau lebih percaya padanya daripada aku, pewaris generasi ke-19 dari tangan suci pengobatan nasional. Nah, kau bilang kau mengerti akupuntur. Kalau begitu coba aku tanyakan, apa metode akupuntur untuk infark miokard? Jarum perak berapa milimeter yang dibutuhkan? Seberapa dalam jarum peran harus ditusukkan? Apakah kau menggunakan teknik memutar atau mengangkat dan menusuk? Kau anak muda. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Tititu. Beraninya kau mengoceh omong kosong yang begitu sombong di sini? Orang tua ini berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Aku menggunakan ramuan obat sebagaimana pada usia 5 tahun. Pada usia 10, aku menjadi murid tangan suci pengobatan nasional. 50 tahun berakupuntur, tak terhitung nyawa yang terselamatkan. Kemanapun orang tua ini pergi, dimanapun aku berada, orang-orang menghormatiku sebagai dewa. Tapi kau bocah kurang ajar. Apa yang telah kau alami? Dalam sekte pengobatan tradisional Tiongkok, kami garis keturunan dan senioritas adalah yang terpenting. Dalam hal usia dan senioritas, aku bisa menjadi leluhurmu. Dasar anak durhaka. Ini benar-benar pengkhianatan terhadap guru dan leluhur. Jadi bagaimana? Alpo, ini menyebalkan. Jangan marah. Di usiamu yang sudah lanjut, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tabib Xia, tolong jangan memprovokasi Futua. Baiklah. Aku tidak akan marah padamu. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Biar ku tunjukkan padamu, seperti apa akupuntur tingkat atas itu. Baiklah, aku akan duduk di sini. Kau nak, aku benar-benar ingin melihat apa yang kau bicarakan. Dan apakah itu sehebat yang kau katakan? Wajah tua ini hanya menunggu bocah ingusan sepertimu untuk menamparnya. Aku tidak ingin menampar wajahmu. Tapi kau The menjulurkan film wajahmu. was translated Jadi aku tidak and punya pilihan. narrated by Xiao, sebelum kau Emilia. mulai, aku punya permintaan kecil untukmu. Biar ku katakan, yang terbaring di sini adalah kepala keluarga Yao kami, ayahku sendiri. Jika pengobatanmu menyebabkan kematiannya, atau jika kau gagal menyembuhkannya, aku bisa menjamin bahwa kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Paman kedua, bagaimana kau bisa mengancam seseorang seperti itu? Tidak apa-apa. Aku akan menganggapnya seperti dia kentut. Begitu aku memasukkan jarum ini, kalian semua akan mengerti.
Apa-apa jenis jarum ini? Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. Futua apa? Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. 13 jarum gerbang hantu. Ini teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh murid sekte tabib suci. Ini adalah teknik akupunktur terhebat. Ia memiliki kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati dan memperbaiki tulang yang patah. Di bawah bimbingan tabib suci nasional, penerus generasi ke-19 Fuan San memberi hormat kepada ketua sekte. Ketua sekte. Tabib Ilahi Xiao sebenarnya adalah ketua sekte dari sekte suci medis nasional. Dia sangat muda. Futua kau yakin? Dia ketua sekte. Sama sekali tidak salah. Kupikir aku tidak akan pernah melihat yang hilang. 13 jarum gerbang hantu, lagi seumur hidupku. Aku tidak pernah menyangka akhirnya akan menyaksikannya hari ini. Aku bisa mati dengan tenang sekarang. Ketua sekte, aku sangat tidak sopan sebelumnya. Mohon maafkan aku ketua sekte. Bangkit, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Dan kau dianggap sebagai salah satu muridku. Karena kau sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah ketua sekte generasi ke-17 dari sekte medis nasional. Wan San berlutut di hadapan sang guru besar. Wan San pantas mati. Sudah kubilang aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merawat kepala keluarga Yao. Aku harus memberikan segalanya. Ya, Aku tidak pernah berpikir Futua akan menjadi murid besar Tabib Ilahi Xiao. di mana aku? Ayah. Akhirnya ayah bangun. Kakak, mengapa kau tidak bangun dulu? Pingguan. Apa yang terjadi? Kakak, kau sakit parah. Untungnya Tabib Ilahi Xiao menyelamatkanmu. Kau telah melewati masa kritis. Tabib Ilahi Xiao, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ayah untuk menyelamatkan hidupmu. Yao Qingguan memberikan semua aset keluarga kita kepada Tabib Dewa Xiao. Yao Hem, beraninya kau bicara seperti itu pada Mahaguruku. Mahaguruku menguasai 13 jarum gerbang hantu. Keluargamu Yao keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Apa itu dibandingkan dengan dia? Kau berada di ambang kematian, bahkan dengan kekuatan besar dan kekayaan yang melimpah. Bisakah kau menikmatinya? Nona Yao memang berjanji untuk memberiku semua asetnya. Tapi aku tidak bilang aku menginginkannya. Kekayaan sebesar itu, aku tidak tertarik untuk mengelola. Keluarga Yao ini, kalian yang harus mengelolanya. Tabib Ilahi Xiao tetua ini mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dengan semua uang dan kekuasaan di dunia, tanpa kehidupan, semuanya hanyalah awan yang berlalu. Bayangan di cermin, bulan di air. Uang bisa didapatkan perlahan, tapi kau hanya punya satu nyawa. Tabib Ilahi Xiao, kebaikanmu yang luar biasa dalam menyelamatkan hidupku tidak dapat diukur dengan puan. Kata-kata kepala keluarga Yao sudah cukup. Penyakitmu hampir sembuh. Aku akan meresepkan beberapa dosis obat lagi. Setelah kau menghabiskannya, kau akan sembuh total. Aku bisa memberimu 10 tahun lagi. Bahkan Raja Neraka pun tak akan bisa membawamu. Aku jamin. Baiklah. Sekarang masalahnya sudah The film selesai. was Aku akan translated pulang. and narrated by M. Istriku sedang Media. menunggu aku memasak. Sayang. Iga babi kesukaanmu direbus malam ini. Baiklah. Baiklah apanya? Lihat kau menemukan orang tak berguna yang tidak becus. Selain memasak beberapa hidangan payah, apalagi yang bisa dia lakukan? Keluarga Chu kita sedang dalam kesulitan sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ya kak, ini pacarku Shigo. Sigo. Dia tangan kanan Tuan Muda Zhang. Apa kau butuh bantuan kami? Adik Yue. Praktis adikku juga. Jangan ragu untuk bertanya jika kau mengalami kesulitan. Bagus. Belajarlah dari kakakmu. Lihat pacar yang dia temukan.
Dia terlihat begitu gagah, dan bahkan dapat membantu keluarga kita. Lalu lihat yang kau temukan, yang kau lakukan sepanjang hari. Hanyalah membuang-buang waktu pada orang tak berguna ini. Bu, aku sudah mengusahakan solusinya. Mengerjakan solusi, bagaimana kau mengerjakannya? Kau hanya duduk di sini, seperti Buddha besar. Solusi apa yang bisa kau pikirkan? Sebenarnya, aku sudah menghubungi seseorang untuk saudari Chu. Tuan Muda Xiang ada di klub malam dinasti kekaisaran malam ini. Dia mengundang beberapa keluarga paling berpengaruh di Xuanzhou. Saudari Chu, pergi ke sana dan berikan roti bakar. Bermainlah dengan Tuan Muda Xiang, krisis grup Chu-mu pasti bisa diselesaikan. Aku tidak mau pergi, entah kau mau pergi atau tidak. Kau harus pergi untukku. Apakah kau masih menganggapku ibumu? Apakah kau masih mengingat ayahmu yang telah meninggal di hatimu? Ini adikmu. Chu Group adalah pekerjaan seumur hidup ayah. Ibu, aku bisa menyelesaikan krisis Chu Group. Istriku tak perlu menemani minum dan senyum terpaksa. Kenapa membuat istrimu pergi menemani minum dan senyum terpaksa? Bukankah itu karena kau si tak berguna ini? Jika kau bisa menyelesaikan semuanya, aku bisa terbang ke bulan seperti Change. Kenapa kau tidak percaya padaku? Hari ini aku baru saja memberi Yao. Jangan omong kosong, aku tak mau dengar. Kak, apa kau benar-benar harus memaksa ibu untuk berlutut dan memohon padamu? Baiklah, Jangan pergi. aku harus pergi, ada hal yang harus kulakukan. Aku tidak bisa mengecewakan ayahku, Chu Group. Aku tidak bisa membiarkannya hancur di tanganku. Dan aku tidak bisa membiarkan ibuku berlutut untukku. Hanya Xiang Hei yang bisa melawan orang-orang penting keluarga Yan. Aku harus pergi bertanya padanya. Benar. Altian, tunggu aku di rumah. Aku ingin minum sup penghilang mabuk buatanmu. Aku akan pergi bersamamu. Klub malam dinasti kekaisaran adalah tempat untuk orang-orang penting. Hanya kau seorang, menantu laki-laki yang tak berguna tanpa keahlian. Aku hanya khawatir kau akan dipukuli sebelum kau masuk ke dalam. Klub malam dinasti kekaisaran. Bukankah itu properti yang diberikan keluarga Yao padaku? Kau pemalas tak berguna. Apa kau masih bermimpi? Klub malam dinasti kekaisaran adalah milikmu. Otakmu pasti digoreng karena demam. Iya atau tidak? Kau akan tahu saat kau pergi. Jangan khawatir istriku. Bahkan jika Xiang He punya 8 nyawa, dia tidak akan berani menyentuhmu. Kau tampaknya berbeda dari sebelumnya. Memang berbeda. Beda bagaimana? Apapun yang dilakukan katak ini, dia tak bisa melompat ke langit. Kau tunggu saja dalam waktu kurang dari setengah jam. Katak ini akan kembali merangkak dengan sedih. Lalu, ingatlah untuk membuatkanku makan malam. Mengepel lantai. Ambilkan air untuk mencuci kakiku pada suhu yang tepat dan bawakan ke kamarku. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Lihat apakah aku kembali dalam setengah jam atau tidak. Ayo pergi. Aku akan menunggu. Kita lihat berapa lama menantu laki-laki tak berguna ini bisa terus berakting. Jangan khawatir, Bu. Aku dan Shigu juga akan pergi nanti. Kita pasti tidak akan membiarkan Xiao Oqian lolos begitu saja. Bao Air, Tuan Muda Zhang, kau masih secantik dulu. Tuan Muda Shan, selamat datang, selamat datang. Lama tak bertemu di klub malam dinasti kekaisaran kita. Mari bersenang-senang. Manajer Liu, aku membawa beberapa teman untuk bersenang-senang hari ini. Lama tak jumpa. Bawakan aku semua minuman keras terbaikmu. Tuan muda ini yang mentraktir malam ini. Tentu saja Tuan Muda Shan, Anda adalah tamu VIP di tempat kami. Tentu saja Anda harus menikmati minuman terbaik yang kami miliki. Kami baru saja mendapatkan sejumlah anggur Prancis berkualitas tinggi. Saya akan meminta seseorang membawakannya untuk Anda segera. Bawa semuanya untuk Tuan Muda Shan. Jangan sebutkan uang kepada Tuan Muda Shan. Mengerti? Ya, segera. Tuan Muda Zhang, segala sesuatu selalu lebih menarik saat kau ada. Hanya denganmu aku benar-benar dapat merasakan betapa indahnya hidup. Sayang, kau benar sekali. Sebentar lagi, teman sekelasmu akan datang. Siapa? Julie Gay. Chu Ligei. Bukankah dia primadona kampus kita? Jadi Tuan Muda Zhang, kau tertarik padanya? Bagaimana kalau aku membantu kalian berdua bersama? Jangan sebutkan itu. Julie Gay. Dia sudah menikah. Dia menemukan suami pengangguran. Ini sungguh bunga yang tertancap di kotoran sapi. Tuan Muda Zhang, kita sangat berbakat. Saat Liga tiba nanti, aku harus memberinya ceramah yang bagus. Aku tak tahu apakah dia buta atau apa. Si Gu Bao Air.
Bantu aku memasang jebakan nanti. Aku ingin mempermainkan suami pengangguran itu. Jangan khawatir Tuan Muda Zhang. Anggap saja sudah beres. Anggap saja sudah beres. Bukankah itu Li Ge? Lama tak jumpa. Apa kau masih ingat aku? Aku teman sekelasmu. Zio Bao RUR. Shigo, kau juga di sini? Shigo bilang dia akan membawaku bertemu Tuan Muda Zhang. Duduklah. Li Ge, kau masih ingat aku? Duduklah di sebelahku. Ada apa ini? Kata orang, klub malam dinasti kekaisaran ini adalah klub malam termewah di Xuanzhou. Mengapa mereka membiarkan pemulung masuk? Dia suamiku. Tolong hormati dia. Pengemis, di mana pengemisnya? Dia sangat tampan. Saat aku membeli baju, paman itu bahkan bilang aku tampan. Mereka mencoba mendapatkan bisnismu. Tentu saja mereka akan bilang kau tampan. Li Ji, kau dulu primadona kampus. Seekor burung phoenix emas. Jangan tertipu oleh pria ini. Tepatnya dengan kualifikasi adikku. Akan sangat mudah baginya untuk menikah dengan keluarga kaya. Menjadi wanita bangsawan yang tangannya tak pernah menyentuh air cucian piring. Bajingan itu. Li Ge menikahimu adalah pemborosan total. Dia memiliki 8 kehidupan yang sial. Beraninya kau bicara seperti itu? Seorang suami tinggal. Apa yang salah dengan apa yang kukatakan? Kau tidak setuju? Xiao Otian, kau hanya boleh masuk ke klub malam dinasti kekaisaran ini karena aku secara khusus memberimu izin. Jika kau membuatku tidak senang, aku bisa mengusirmu kapan saja. Jika kau tidak percaya, cobalah. Oh, aku sungguh tidak percaya padamu. Kau. Tuan Muda Zhang, tolong, jangan marah. Altian, dia memang seperti itu. Kami datang ke sini hari ini, terutama untuk minum dan mengobrol denganmu. Li Ge. Nah begitu dong. Ayo ngobrol sambil minum bareng kita. Kau duduk di sini anggur ini. Bukan giliranmu untuk minum. Aku akan minum denganmu. Kau menantu laki-laki yang numpang hidup dan miskin. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk minum? Dengan Tuan Muda Zhang, semua orang di sini, mana yang tidak bernilai miliaran? Hanya kau? Gelangku. Bagaimana bisa hilang? Bauar, di mana kau menghilangkannya? Apa kau ingat sesuatu? Barusan. Tiba-tiba menghilang. Hei, apa kau mencurinya? Apa yang kau katakan? Siapa yang mencuri gelangmu? Jika bukan kau, lalu siapa? Cari lagi. Bagaimana kau bisa bilang Altian mencurinya? Li Ge, jangan tertipu. Kau harus tahu penampilan bisa menipu. Semua orang di sini miliarder. Kekayaan bersih mereka lebih dari 100 juta. Gelang jutaan dolar tak ada yang meliriknya. Jatuh ke tanah pul tak ada yang sudi mengambilnya. Kami tentu saja tidak akan peduli dengan pencurian kecil seperti ini. Hanya dia yang punya motif. Karena dia yang termiskin, seorang pemalas yang menumpang hidup. Xiao Otian kan? Kusarankan kau mengaku saja. Demi Li Ge. Aku bisa melupakan semuanya. Tapi, kalau kau tidak mengaku, jangan salahkan aku jika aku tak peduli perasaan Li Ge dan melaporkanmu. Jadi ini motifku ya? The film Tentu was saja. translated and Cuma orang miskin narrated by M Media. yang mencuri. Kusarankan kau, lebih baik mengaku saja. Dan serahkan kalungnya. Kalau tidak, Tangan orang ini tidak bersih. Chu Li Ge, bagaimana kau bisa menikahi orang seperti itu? kita sedang berkumpul. Dan kau malah membawa orang luar. Lihat sekarang. Tertangkap basah mencuri. Kau sebaiknya serahkan saja gelangnya. Tuan Muda Zhang, bahkan tidak akan memperdulikanmu. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Anak ini pencuri kecil yang penuh tipu muslihat. Deskripsi itu sangat cocok denganmu. Jangan keterlaluan. Altian suamiku. Ya, dia miskin. Seorang menantu yang tinggal serumah. Tapi aku percaya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau tidak punya bukti. Aku tak akan membiarkanmu bicara tentang dia seperti itu. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Jika Xiao Otian tidak bersalah. Berani tidak kau tetap di sini agar kami bisa menggeledahmu? Ya, berani kau biarkan kami menggeledah? Kalung Xiao Bao. Dia pasti mencurinya. Ya, pasti ada padanya.
Kau enak nakal sekarang takut kan? Aku akan menghancurkan reputasimu. Ini hanya masalah beberapa menit. Masih berani melawan aku? Karena kau ingin menggeledah, maka geledahlah. Altian, mereka tidak berhak menggeledah. Kalau kau mau menggeledah-geledah aku saja. Aku jujur dan tak takut bayangan. Geledah sesukamu, tapi jika kau tidak menemukannya padaku, atau jika ditemukan padamu, lalu bagaimana? Aku akan berlutut dan kau tahu di sini untuk meminta maaf. Kalau itu milik orang lain, aku Shanghai yang pertama tak akan melepaskannya. Bawa dia pergi. Baiklah. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Ayah geledah aku. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Kita lihat apa yang harus kau katakan. Setelah aku menemukannya. Apakah kau menemukannya? Apakah ada di sana? Periksa saku ini. Tidak ada periksa saku yang lain. Ketemu. Jika kau merobek bajuku, kau harus membayarnya. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Baiklah. Sekarang aku tidak memilikinya. Maka setiap orang dari kalian adalah tersangka. Semua orang perlu digeledah. Dimulai denganmu. Geledah saja. Hah, aku tidak takut padamu. Jadi maling teriak maling selama ini. Ini tidak mungkin. Aku tidak menyangka. Barang itu ditemukan di sakumu. Jelaskan dirimu. Aku, masalah ini. Shigu, aku tak menyangka kau seperti ini. Memalukan. Kau tak seharusnya bersama orang seperti ini. Ini pasti salah paham. Buktinya sudah konklusif. Shigu mencuri gelang Xiaobao. Dan dia mencoba menjebak Altian. Aku punya banyak uang. Kenapa aku harus mencuri gelang Xiaobao? Belum tentu. Beberapa orang yang kau kenal punya hobi aneh. Aku lihat di berita sebelumnya. Bukankah ada orang kaya yang suka mengutil? Mungkin itu kau. Ah, aku ingat sekarang. Aku sengaja menaruhnya dengan Shigu tadi. Aku benar-benar lupa tentang itu. Aku pikir itu dicuri. Apa kau sendiri percaya itu? Kau menaruhnya padanya. Kau lupa dan dia lupa? Barusan saat kau menuduhku, kau begitu yakin. Begitu tinggi hati. Sekarang kebenaran terungkap. Dan kau hanya mencoba lolos dengan beberapa alasan. Percaya atau tidak, itulah yang terjadi. Xiao Altian, aku yang traktir hari ini. Ini ruang pribadi yang kupesan. Keluar dari sini. Aku tidak akan. Kau masih berani di sini? Berani sekali kau. Benar. Aku punya. Ada yang tidak beres. Pergi kau dari sini. Berani-beraninya kau melawan aku. Kau tahu siapa aku? Kau. Orang tidak berguna. Lepaskan aku. Panggil seseorang. Panggil manajer umum klub malam dinasti kekaisaran. Bawa beberapa orang ke sini. Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Beraninya kau menentang Tuan Muda Syam? Ayo kita cari beberapa orang. Altian, mungkin kita harus pergi dulu. Jangan khawatir, kita akan pergi setelah mereka minta maaf. Keluarga Shang sangat berkuasa. The film was Dia pasti kenal orang di translated klub malam and dinasti narrated by kekaisaran. Emilia. Kalau kita tidak pergi, sekarang kita akan mendapat masalah. Kebetulan sekali. Aku juga kenal mereka. Berhenti menyombongkan diri. Manajer Liu, tolong aku. Ada apa, Nap? Cepat lepaskan Tuan Muda Shang. Melepaskannya itu mudah. Suruh dia minta maaf. Hajar anak ini, lempar dia ke jalan. Jika kau tidak melepaskannya, jangan salahkan aku jika aku kasar. Manajer Liu kan, pemilik di balik klub malam dinasti kekaisaran ini, adalah keluarga Yao kan. Kau kenal bos kami. Setahuku, semua bisnis keluarga Yao di Xiongzhou telah berpindah tangan hari ini. Kau bahkan tahu ini? Aku baru mendengarnya hari ini. Hubungi keluarga Yao. Katakan pada mereka, namaku Xiao Altian. Halo, bos? Ah ya. Ada seorang pria di sini yang mengatakan namanya Xiao Altian. Dia memiliki tokennya. Oh iya ya? Aku mengerti. Beraninya kau menyinggung tamu kehormatan kami di klub malam dinasti kekaisaran. Pukul dia. Itu karena tidak sopan. Itulah akibatnya karena tidak sopan. Berani menyebabkan ini. Manajer Liu, kau telah membuat kesalahan. Aku menyuruhmu untuk memukulnya, bukan aku.
Benar kaulah yang ingin kupukul. Tuan Xiao Otian ini adalah tamu paling terhormat klub malam dinasti kekaisaran. Kau menyinggung tamu kehormatan kami. Siapa lagi yang harus kami pukul selain kau? Tolong, jangan pukul Tuan Muda Xiang lagi. Minta maaf kepada Tuan Xiao, atau kau akan dipukuli sampai mati di sini. Bangun. Tuan Xiao, aku salah. Aku buta akan statusmu. Aku bodoh karena tak mengenalimu. Tolong hentikan pukulanmu. Kasihanilah aku. Ampuni hidupku yang tak berharga. Apa identitas asli Xiao Otian? Karena mereka sudah minta maaf. Kita biarkan saja dulu untuk saat ini. Lagi pula menyebabkan kematian di sini. Tidak akan baik. Ya, kami akan melakukan apa yang Tuan Xiao katakan. Namun, melihat mereka membuatku bersemangat. Usir mereka. Ayo pergi. Shigo, Shigo. Tuan Xiao, bagaimana kita menangani wanita ini? Aku tidak suka mulut wanita ini. Aku sama sekali tidak menyukainya. Tampar dia 10 kali. Tuan Xiao, kedua orang ini menyinggung Anda. Bos kami sangat menyesal. Cuma orang buta. Ayo kembali.